Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM. Di sini saya Dita bersama dengan Pak Samsudin selaku pelaku budidaya melon, melon hidroponik di Desa Kadirejo, Pabelan, Kabupaten Semarang. Nah, di sini Pak, sebelumnya saya kan nggak ngerti sama sekali nih perihal tentang hidroponik, pertanaman. Kira-kira nih saya mau tanya Pak, inspirasi awalnya kenapa bisa membuat hidroponik yang semacam ini gitu? Dari mana gitu Pak? Kita bisa awal mula bikin melon hidroponik itu dari hasil ngopi santai dengan teman-teman petani. Nah, dari situ kita kebetulan ada petani melon, ada petani bunga, ada petani yang lain. Akhirnya kami tertarik, tapi dengan sesuai kehidupan kami selaku petani, kami tertarik dengan budidaya melon hidroponik. Dalam greenhouse. Greenhouse. Iya. Greenhouse sendiri itu apa sih Pak sebetulnya? Ya, secara arti kalimat green kan hijau ya, house rumah, artinya rumah hijau artinya rumah yang sehat, tapi rumah untuk tanaman. Iya. Itu kriterianya apa tuh Pak untuk membuat greenhouse? Harus ada apakah? Syaratnya bagaimana? Ya, kriteria yang jelas satu lahan, kedua dari hal-hal yang lain juga mendukung, termasuk air, termasuk listrik, itu kriteria utama, itu harus mutlak. Kedua, kita harus bisa jeli memilih tanaman yang akan kita budidayakan sesuai dengan kemampuan kita, keahlian kita. Walaupun keahlian itu bisa dipelajari, tapi paling enggak kalau kita sudah, karena kami latar belakang petani, itu memang dunia kami. Oh iya. Kalau misalnya orang awam nih Pak, dia punya lahan, tapi bingung mau untuk apa. Cuman pengen nih bikin greenhouse seperti yang Bapak punya. Apakah pilihannya hanya ke buah-buahan saja, atau bisa juga hidroponik yang lain nih gitu? Oh bisa. Itu hidroponik kan bukan untuk buahan saja, ada bisa untuk jenis cabai, sayur, dan lain-lain. Untuk hasilnya gimana tuh Pak sama yang secara konvensional ya? Kalau hasil saya rasa lebih menjanjikan yang greenhouse ya, karena satu dari hasil budidayanya kuantitasnya itu lebih terjamin karena serangan hama dan penyakit sangat minim. Karena konvensional itu terbuka, semua hama penyakit terbuka untuk menyerang. Tapi kalau di sini kita cuma perlakuan cukup antisipasi, bukan perlakuan tapi cukup antisipasi. Antisipasinya seperti apa Pak? Antisipasi artinya kalau katakan hama itu sudah aman dari sistem pembuatan greennya, tidak bisa masuk. Antisipasi kayaknya yang penting pintu jangan sampai terbuka. Harus keluar masuk selalu tertutup. Jangka waktunya berapa lama tuh Pak kalau harus tertutup? Misalnya nih orang masuk, harus saat itu juga langsung ditutup? Saat itu juga harus ditutup, karena ya kita kan nggak tahu, hama kadang ngikut dari belakang, kita kan nggak tahu. Orang yang masuk juga harus diperiksa dulu kah, atau harus ada perlakuan khusus gitu ya, Pak? Kalau cuma sekedar ini, yang jelas dia bukan dari tanaman di luar yang terserang penyakit, itu insya Allah aman. Cuma kita juga lebih apa namanya, preventif dalam pengamatan. Karena kadang-kadang orang dari mana ada hama dia nempel di itu, baik itu jamur apa, itu kan kadang mungkin saat itu tidak terlihat, tapi setelahnya itu baru ngefek. Itu yang jelas kita antisipasi tadi, pengamatan. Gitu aja. Oke Pak, tadi kan saya udah tanya nih, apa sih yang membedakan hidroponik dengan yang konvensional? Kata Bapak Samsudin lebih ke kuantitas dan kualitasnya jauh lebih baik gitu. Apakah ada kelebihan nilai tambah lainnya selain itu Pak? Ada, justru itu kelebihan yang paling utama, kehidupan kita itu lebih sehat.
Oh gitu. Karena kita cuma sifatnya cuma apa niku antisipasi, bukan perlakuan. Kalau katakan terserang hama penyakit, itu kalau konvensional itu langsung perlakuan pakai insektisida. Iya. Tapi kalau ini cuma antisipasi, kalaupun ini enggak masalah selama enggak. Ini artinya ini tanaman lebih sehat dari kandungan residu. Ini artinya bisa dibilang perlakuan organik. Kita tidak ngomong tanaman organik, tapi perlakuannya lebih mendekati ke organik. Jadi untuk kesehatan kita yang lebih untung, kesehatan kita lebih terjaga, kandungan residunya lebih minim, lebih murni. Oke, siap Pak. Untuk permodalan nih Pak, kira-kira untuk membuat seperti ini nih modalnya cukup butuh dana yang besar kah atau enggak Pak? Sebetulnya gimana? Ya kalau modal mungkin saya bilang relatif ya. Karena ini memang kalau untuk hitung-hitungan mungkin modal bagi kita orang petani mungkin agak lumayan kalau dihitung angka. Tapi secara hitung-hitungan usaha itu lebih bisa dibilang ringan karena kita bikin sekali pakai bisa selamanya karena ini puluhan tahun insya Allah mampu. Oke. Terus Pak, berkaitan sama melon nih, awalnya buat ini di tahun awal 2024 bulan Januari. Oh, Januari 2024. Sampai saat ini kendala-kendala apa sih Pak yang perlu paling enggak sebelum memulai ya harus diketahui dulu nih sebelum itu. Dan setelah menjalani ternyata ada permasalahan lain, itu mungkin bisa diceritakan Pak. Ya mungkin kendala kami pun masih tahap belajar. Karena kami juga bisa dibilang awal tanam melon, kami kendala terus terang kami nol pengetahuan budidaya melon. Tapi kami terbantu dengan teman-teman petani melon yang lain. Kami dipandu oleh teman-teman komunitas melon, artinya setiap kendala kita berkonsultasi dengan teman-teman yang sudah budidaya lebih dulu. Akhirnya kami bisa tahu secara langsung dengan praktek. Jadi teori kita belakangan, yang penting kita praktek dulu. Jalan dulu, Pak. Terus nih Pak, yang tadi saya tanyakan, kendala apa sih Pak yang dari awal pembuatan sampai saat ini yang sekiranya bisa diceritakan gitu Pak? Ya kalau kendala mungkin kalau kami dana terbatas modal ya, modal pembuatan greenhouse-nya. Tapi itu bisa kita siasati dengan cara yang lain. Tapi kalau yang kendala tentang budidayanya itu mungkin kita karena kita harus selalu mengatur pH airnya, nutrisi airnya itu kadang-kadang itu yang perlu kita pelajari dan itu kendala yang belum kita ini, tapi alhamdulillah dari panduan teman-teman pembudidaya melon yang lain akhirnya kita bisa berjalan sampai hari ini. Tapi ini sudah pernah panen Pak? Sebelumnya? Alhamdulillah sudah. Dan itu berhasil? Berhasil, yang pertama berhasil. Untuk yang kedua terus terang gagal total karena kami tidak fokus. Kita tanam, kita tinggal pergi, yang ngurusin air dia belum paham anak kami. Berarti ini memang harus selalu dipantau. Harus ya, Pak? Selalu dipantau pagi, siang, sore. Cuma dari segi pemantauan ya sekedarnya lah. Yang penting pH, air pH itu yang jelas sama nutrisi yang penting itu. Nutrisinya itu dari mana Pak? Nutrisi itu kita pakai formula beli jadi. Jadi kita di sini cuma langsung kita aplikasikan. Itu kalau boleh tahu Pak, cara pengaplikasiannya ke media, langsung ke buahnya atau ke batangnya atau gimana Pak itu? Kita aplikasinya kita pakai bak penampung. Bak penampung nutrisi. Kita campur air, di situ kita atur pH-nya, kita atur ppm-nya atau nutrisinya. Baru kita aplikasikan ke tanaman. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan usia tanaman. Itu
harus diperhatikan juga ya Pak. Ya. Waktu tanam, kemudian jangka waktunya sampai panen dan lain sebagainya. Ya, jadi kita sesuaikan dengan usia, antara itu ppm kan gitu, makin tumbuhan tanaman makin besar, itu ppm juga makin ditambah. Oke. Pemberian nutrisi itu setiap berapa hari sekali Kak, atau ada jangka waktu tertentu Pak? Kalau nutrisi itu kan kita pakai bak penampung ya. Selama di bak penampung masih tersedia ya sudah. Oh gitu. Cukup itu. Biasanya berapa lama Pak? Mohon maaf sebelumnya, saya pengen tanya dulu, ini berapa, luasnya berapa? Kemudian kebutuhan nutrisi tadi apakah berpengaruh dengan luas tanah yang digunakan, luas lahan yang digunakan untuk hidroponik ini gitu? Iya. Ini luasan 180 meter persegi. Kapasitas 704 batang. Itu kalau kebutuhan nutrisi di bak tampung itu ya tergantung ini tadi usia tanaman. Dikala itu masih pertumbuhan itu mungkin masih sedikit kebutuhan, tapi manakala itu pembesaran buah, itu mungkin kebutuhan nutrisi di satu tanaman ini mungkin bisa 1,5 sampai 2 liter air kebutuhan per hari. Oh, per hari? Per hari. Oke. Nutrisi lagi nih ya Pak ya. Kebetulan saya kepo banget. Kira-kira seberpengaruh apa sih nutrisi itu terhadap tanaman melon ini ya? Soalnya yang kita tahu kalau tanaman konvensional itu kan nutrisi biasanya ada di tanah, ada dari mungkin penambahan nutrisi lainnya. Nah kalau hidroponik kan hanya murni air saja. Itu gimana tuh Pak? Seberpengaruh apa nutrisi yang ditambahkan terhadap tanaman yang ditanam di hidroponik gitu? Ya. Itu sebenarnya kebutuhan tanaman hidroponik dengan tanaman di konvensional itu kebutuhannya sama. Cuma bentuknya yang berbeda. Kalau di media konvensional itu bentuknya kan padat. Baik itu kebutuhan kalsiumnya, kaliumnya, fosfatnya itu sebenarnya sama kebutuhan. Cuma dia berbentuk padat dan dicairkan dengan kelembapan media tanam. Cuma kalau yang hidroponik itu karena murni kehidupannya murni di air, itu bentuknya akan cair. Sebenarnya kebutuhannya antara di konvensional sama di hidroponik menurut pengalaman kami pribadi itu sebenarnya sama. Sama saja. Baik ukurannya ataupun macam ininya sebenarnya sama, cuma beda padat sama cair. Cair, Ya. Kalau misalnya nggak dikasih nutrisi Pak, efeknya apa ke tanaman hidroponik? Ya ibarat makhluk hidup kan semua butuh makanan. Nah nutrisi itu kebutuhan makhluk hidup. Nah ibarat itu berarti kebutuhan tanaman itu ya nutrisi itu. Kalau kita sebagai manusia kebutuhan makanan kita ya makan sehari-hari. Ya Berarti memang harus sangat bergantung pada nutrisi tanaman ya Pak. Kalau misalnya nih Pak, kan mohon maaf nih saya juga nggak ngerti tanaman konvensional itu seperti apa cara perawatannya. Apakah tanaman konvensional itu tidak perlu menambahkan nutrisi lagi karena dari tanah kan dia juga sudah ada sebetulnya, atau tetap perlu ditambahkan Pak? Ya secara alam memang di media alam itu tersedia. Cuma kadang-kadang ke tanah kan setiap saat kan itu ditanami. Itu otomatis kan ya makin lama dimakan tanaman setiap musim kan berkurang. Bukan habis tapi berkurang. Akhirnya kan itu juga butuh nutrisi tambahan secara perlakuan kan gitu. Berarti sebetulnya mau konvensional maupun hidroponik sebetulnya plus minus lah ya Pak ya. Enggak yang terbaik itu hidroponik, enggak yang terbaik juga konvensional, tergantung dengan perlakuannya, kebutuhannya masing-masing ya Pak ya. Maksudnya setiap petani punya passion, punya keinginan untuk menanam tanaman yang seperti apa hasilnya nanti gitu ya Pak ya. Terus Pak, saya pengen nanya nih, kalau misalnya ada yang pengen nanam tanaman hidroponik di belakang rumah aja atau di balkon misalnya, itu bisa nggak sih Pak di lahan yang sempit gitu? Insya Allah bisa. Bisa ya. Karena hidroponik itu jangankan di
media yang ini ya, di atas batu pun insya Allah selama ada air sama listrik bisa. Oke. Oh iya, terkait dengan listrik Pak, berarti listrik itu 24 jam harus menyala? 24 jam mutlak. Karena ini untuk mengalirkan air sebagai asupan nutrisi tadi. Oke. Nah kalau misalnya nih Pak, terjadi mati listrik, itu gimana Pak solusinya? Selama ini yang kita perlakukan sebenarnya itu solusi yang paling simpel itu genset. Cuma karena kami selama ini belum tersedia genset, itu ya kita setelah 1 jam mati listrik, itu kita siram secara manual. Oh berarti jangka waktu terlama maksimal 1 jam itu 1 jam. Lebih dari itu efeknya apa Pak? Efek daun langsung layu. Oh gitu, langsung kelihatan gitu. Karena ya, itu secara otomatis kan total berhenti kebutuhan makan dia. Oke. Indikasi tanaman itu sehat dan tidak sehat Pak, dalam hal hidroponik ya. Itu gimana Pak? Kita lihat dari fisik tanamannya. Satu, ya mungkin kita sudah tahulah istilah tanaman hijau daun, karakter masing-masing tanaman tahu ya. Nah itu kalau itu ada kelainan dari karakter hijau daun atau batang tanaman, itu berarti itu tanda-tanda ada baik itu serangan hama, penyakit atau jamur. Oke, katakan kalau daun itu kan sifatnya hijau, hijau polos ya. Tapi kalau ada bercak kuning, bercak coklat, itu tandanya itu tanda-tanda terserang hama atau penyakit. Untuk tanaman hidroponik sendiri Pak, apakah sama dengan tanaman konvensional yang kalau kena hama satu akan merembet? Insya Allah lebih aman yang hidroponik ya, gitu ya? Karena kan hidroponik itu di ruangan tertutup rapat. Jadi untuk penyebarannya pun katakan jamur itu angin juga tidak terlalu kenceng karena jamur itu yang membawakan angin. Di dalam hidroponik angin sudah ditahan dengan screen net sekeliling hidroponik. Oh ini jaring-jaring di samping ini namanya yang samping ini screen net, yang atas kan plastik UV itu kan. Artinya ini angin tidak terlalu besar masuknya. Sedangkan kalau di luar itu kan alam terbuka, itu semua bisa membawa dampak penyakit. Baik itu jamur, baik itu hama, karena dia terbuka. Terus Pak, kalau misalnya terjadi kebocoran, itu apa nih Pak yang harus dilakukan dan efeknya apa nih buat tanaman? Ya kalau kebocoran itu yang jelas perlakuannya justru yang bocor otomatis ditambal. Kalau efek kebocorannya itu kan menimbulkan kelembapan. Nah kelembapan itu ya yang sering menimbulkan jamur penyakit tadi. Penyakit yang paling sering ya meskipun minim ya Pak, tapi yang paling sering terjadi di tanaman hidroponik itu apa Pak? Yang paling rawan jamur. Jamur ya. Karena jamur bisa dibawa oleh angin dan cuaca. Oke, berarti suhu kemudian cuaca itu sangat berpengaruh juga Pak? Pengaruh, jelas itu sangat. Kalau musim hujan bagaimana? Kalau musim panas bagaimana Pak? Kalau musim hujan, terutama itu kalau hujan disertai kabut, itu biasa kita cepat-cepat penanganan antisipasi, minimal daun kita cuci. Untuk pengalaman kami nanam, itu kita cuci dengan air sumur murni. Kita semprot. Tapi kalau sudah kena tanda-tanda terserang, itu biasa kita penanganannya pakai fungisida untuk penanganan jamur. Kalau hama, selama ini insya Allah belum pernah terserang. Kalaupun terserang itu karena kelalaian kita pintu terbuka, lupa nutup. Terus Pak, pengen tanya juga nih, kan ini bisa dibilang dataran tinggi atau rendah ya Pak? Ini termasuk dataran rendah. Oh gitu. 459 mdpl. Untuk tanaman hidroponik itu apakah ada ketinggian tertentu gitu Pak untuk bisa hidup atau bisa gimana saja sebetulnya?
Gimana? Pengalaman kami ngumpul dengan teman-temannya antara teman satu dengan yang lain, posisi tanam, letak lokasi tanam kan berbeda-beda di MDPL-nya ya. Itu yang selama ini yang saya ketahui cuma beda di usia tanaman. Makin rendah MDPL-nya itu usia tanaman lebih pendek, lebih cepat panen. Tapi kalau di dataran tinggi MDPL-nya lebih tinggi, itu biasa pengaruh ke usia tanaman, dia lebih panjang usia tanamannya. Berarti jangka waktu untuk panennya semakin tinggi, semakin panjang, lama. Ya. Biasanya kalau melon ini Pak, dalam 1 tahun bisa panen berapa kali Pak? Ini pengalaman kami tanam, karena kami kan tanam belum genap setahun ya. Tapi ini bulan ke-10 kita sudah mau panen yang ketiga. Sebenarnya kita panen ketiga, tapi yang secara usia tanaman bisa 4 kali panen dalam setahun. Karena usia tanaman melon ini 60 hari. 60 hari. Iya. Paling kecil kira-kira berapa gram dan paling besar berapa gram nih Pak kalau misalnya panen? Kalau berat melonnya itu ya kita nggak bisa paling kecil ya, itu tergantung kondisi tanaman pertama, kedua seberapa banyak kita pelihara. Selama itu pertumbuhannya normal, perawatannya bagus, itu mungkin bisa mencapai 2 kilo per batang kita pelihara 1 biji. Efektifnya 1 buah per batang gitu. Bisa kita pelihara lebih 1 buah atau 1 biji, tapi biasanya grade-nya rendah, grade-nya kecil. Paling antara 8 on sampai 13 on kalau kita pelihara double 2. Dalam satu tanaman. Tapi kalau kita pelihara 1 buah, itu 1 tanaman bisa antara 1,5 sampai 2 kilo. Itu cara ngandanin maksudnya kamu berbuah 1 aja ya gitu, gimana itu Pak? Oh, itu kita kan perlakuan, kita seleksi buah. Oh gitu. Ini setiap ketiak daun ini muncul bunga, itu muncul bakal buah. Nah itu kita yang seleksi. Jadi kita potong manual. Untuk pembuahannya nih Pak, itu caranya gimana sih Pak kalau hidroponik? Apakah tetap harus membutuhkan bantuan manusia? Karena kan nggak ada angin yang sekencang kalau konvensional ya Pak. Ya sebenarnya kalau secara alam bisa ya, tapi kan karena ini ruangan tertutup, otomatis polinasinya itu harus manual. Kita silangkan antara bunga jantan dan bunga betina itu kita polinasi secara manual. Sebenarnya secara alam bisa, cuma karena alam kita batasi, tidak ada kumbang masuk, tidak ada tawon masuk, itu biasa yang mengawinkan bunga kan antara kumbang, tawon, kelanjang, sejenisnya. Nah itu kan di sini jangankan kumbang, nyamuk pun nggak bisa masuk. Jadi kita ininya secara manual. Berarti tetap harus diawasin terus ya Pak. Nah nih Pak, saya mau nanya. Oke Pak, saya pengen tanya jangka waktu dari pembibitan, kemudian pembuahan ya, apa tadi Pak sebutannya? Persemaiannya, kemudian perawatan buah sampai panen, itu masing-masing jaraknya berapa lama Pak? Ini kami sudah mencoba 2 perlakuan ya. Satu persemaian dulu, baru pindah tanam, itu 60 hari setelah pindah tanam tuh sudah mateng. Tapi untuk ini kita untuk coba yang dengan cara persemaian baru, kita semai langsung di media tanam. Itu untuk dari kita tebar benih, dari 0 hari tebar benih sampai hari ini umur 55 hari. Otomatis kalau dihitung dengan dengan tanam pindah tanam dari persemaian, itu ini lebih efisien waktu. Kalau pindah tanam itu tadi? Karena kan kita persemaian 2 minggu paling enggak, baru pindah tanam. Setelah pindah tanam tuh 60 hari. Tapi ini kita persemaian langsung di media tanam,
langsung kita tidak melakukan persemaian khusus, itu 55 hari ini sudah ada yang 1-2 sudah ada yang matang. Jadi ini menurut kami dengan cara ini lebih efisien waktu. Otomatis kita juga lebih efisien di biaya. Pak, ini bedanya yang matang, kemudian yang siap panen, kemudian yang dia kelihatannya besar aja tapi belum siap, itu apa nih Pak bedanya nih? Oke, jadi kan ini waktu pembesaran, ini kan hijau seperti ini ya. Ini memang yang semua baik kirani baik kinanti, itu terus itu yang itu sama-sama hijau kalau masih muda. Tapi kalau sudah tua yang membedakan, kalau kinanti ini warnanya kalau matang kuning. Kalau yang kirani warna menjadi berubah putih. Nah, tapi putih pun itu untuk menandakan yang sudah matang, itu bisa kita dengan pakai perasaan. Kalau kita pegang, ini masih terasa ada bulu, nih berarti belum matang. Tapi kalau kita pegang ini udah halus, tidak terasa bulu, berarti ini sudah matang. Mungkin Mbak pegang ya, boleh? Beda iya betul, betul Pak. Yang ini mulus, yang ini masih kayak ada bulu-bulu halus gitu. Oh, ini berarti belum matang ya? Belum. Saya jadi penasaran yang lainnya. Ini masih ada bulu. Iya, ini masih ada bulu, berarti masih belum ya. Kira-kira nih Pak, kalau berbulu tuh dia usia berapa Pak? Ya, ini yang membedakan sebenarnya tanamnya bareng ya. Bareng, Cuma ini sudah matang, ini belum. Ini waktu pertumbuhan batangnya dulu. Karena kan ya tidak semua rata pertumbuhan ini kan. Ini ada yang lebih cepat besar, ada yang agak terhambat kan gitu. Itu yang membedakan itu aja. Dari ketiga jenis itu sama Pak kriterianya. Kalau masih ada bulunya berarti belum siap. Sama. Gitu ya. Itu secara kita apa ya, untuk membedakan matang enggaknya secara perasaan. Paknya dia udah matang belum sih Pak? Insya Allah sudah. Nah, coba cari sendiri. Itu yang sudah halus, insya Allah sudah matang. Saya pengen nyicip, boleh nggak nih? Boleh. Yang mana ya? Kayaknya ini tadi nih Pak. Mungkin. Tapi masih ada sedikit bulunya Pak. Nggak apa-apa. Tapi yang paling nih kayaknya. Yang lain kan masih kasar-kasar. Iya. Nih. Boleh? Mau icip? Mau Pak. Dipetik apa dibentas sini? Belah sini? Ikut. Coba belah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ini biar kelihatan. Mau ini, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan. Kamu Dit yang hebat Dit. Wah. Mantap. Terus jongkok dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Buah pertama yang aku coba di kebun melon hidroponik Mitra Farm punyanya Pak Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget Pak. Airnya banyak, manisnya tuh beda gitu kayaknya. Kayak lebih sehat gitu loh Pak. Warnanya juga cantik. Kapan panen raya? Panen rayanya kapan nih Pak? Insya Allah ini nanti tanggal 26 Oktober 2024 ini. Wah, asik. Ini lagi Pak? 10 hari lah kurang lebih. Mantap. Karena kita masih menunggu yang ini. Oke Dit, sampaikan Dit. Gimana? Main sini kapan guys? Enak banget. Ini terbuka untuk umum nggak nih Pak? Insya Allah terbuka untuk umum. Karena rencana kita pakai sistem wisata petik melon. Wah. Ini biasanya harga buah gimana nih Pak? Kita wisata petik melon itu 25.000 per kilo. Untuk masuknya ada tiket masuk? Enggak. Enggak ada ya? Kita free selfie. Asik. Yang penting bantu untuk promosi ya Pak. Nih buat teman-teman yang pengen petik buah melon hidroponik di Mitra Farm, bisa langsung ke sini.
di tanggal 26 Oktober 2024. Terbuka untuk umum, per kilo Rp25.000. Oke.